Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar di hari yang kedua ini. Nah, hari ini Bu Indah akan memberikan materi di tema 2, subtema yang kedua, serangga dan hewan kecil pada pembelajaran yang kedua. Bisa disiapkan untuk buku dan lembar tugasnya ya anak-anak ya. Pada pembelajaran yang pertama kemarin, anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang si ulat yang berubah menjadi kupu-kupu dengan judul cerita sama atau berbeda. Nah, kemarin juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar jawaban atau lembar tugas kalian. Nah, untuk hari ini anak-anak dapat tugas untuk bercerita nih, bagaimana sih alur ceritanya, nama-namanya, di mana tempat terjadinya cerita dan kapan cerita ini terjadi. Nah, anak-anak bisa menceritakan, nanti silakan di rangkum, dibuat video dan dikirimkan sesuai tugasnya ya. Nah, sekarang saatnya melakukan kegiatan menulis di lembar kerja. Anak-anak bisa menuliskan apa saja yang terjadi pada cerita sesuai dengan pertanyaan yang diberikan ya. Di situ contohnya disuruh menggambar dan menulis apa yang terjadi, terus akhir ceritanya bagaimana. Nah, jika bisa digambarkan, silahkan digambarkan. Jika memang tidak menuntut waktunya, berarti bisa dituliskan bagaimana kejadian awalnya, ulat itu seperti apa, terus berubah menjadi apa. Itu bisa dituliskan di tempat yang sudah disediakan ya. Nah, hari ini kita kegiatan literasinya yaitu membaca bab 5, baca 5 kata dalam 10 menit dengan suara yang nyaring ya, bukan keras tapi jelas dan nyaring, yaitu dan, dari, kita, untuk, dan sangat. Membaca bab 5 ini bisa dilakukan setiap hari untuk menambah kosakata yang ada di dalam otak kita ya, biar tidak lupa. Nah, kali ini Bu Indah akan membacakan cerita kedua, yaitu yang berjudul Bola. Disimak dulu ya anak-anak ya, supaya nanti biar tahu ceritanya bagaimana. Judulnya adalah Bola. Ini adalah seorang ayah dan anak. Bima duduk di kasur, kepalanya tertunduk lesu, wajahnya terlihat sedih. Ada apa dengan Bima ya? Bima melihat selembar foto. Foto apa ya yang sedang dilihatnya? Bolaku hilang, kata Bima dengan lirihnya. Ternyata itu foto bola kesayangannya. Bola itu hadiah dari kakeknya. Bola itu selalu dibawanya kemana-mana. Selanjutnya adalah ayah masuk ke kamar. Ayah heran melihat Bima yang terlihat sedih. Ia biasanya selalu ceria. Ada apa Bima? Tanya ayah sambil mendekati Bima. Bolaku hilang ya, kata Bima dengan suara serak sambil menahan tangis. Ayah memeluk Bima dengan penuh kasih sayang. Sudahlah nak, jangan terlalu bersedih, kata ayah dengan bersuara lembut. Pelukan ayah membuat Bima merasa nyaman. Ayo kita keluar sebentar, ajak ayah. Ada sesuatu untukmu. Ada apa ayah? Tanya Bima. Nanti kamu akan tahu juga, kata ayah. Ayah mengajak Bima keluar dari kamarnya. Di depan pintu ada kotak besar. Apa itu ayah? Tanya Bima penasaran. Bukalah,
dan kamu akan tahu isinya, kata ayahnya sambil tersenyum. Bima penasaran, apa ya isinya? Pikir Bima. Bima menghampiri kotak itu perlahan-lahan. Dia berjongkok di depan kotak itu. Dia membuka kotak itu. "Hore, bola!" teriak Bima dengan gembira. "Terima kasih, Ayah." Bima memeluk ayah. Ayah bahagia melihat Bima tersenyum lagi. Nah, Nana, itu tadi cerita tentang Bima dan ayahnya yang bercerita tentang bola, karena Bima kehilangan bola hadiah dari kakeknya. Nah, dari cerita tadi kita dapat menyimpulkan ya yang terjadi di awal cerita tadi apa? Bima kehilangan bola, ya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah ayah pergi ke kamar Bima dan melihat Bima bersedih, bertanya kepada Bima kenapa seperti itu. Dan yang terjadi di akhir cerita adalah ternyata ayah membelikan sebuah bola untuk Bima dan Bima sangat senang sekali. Itulah ceritanya ya. Nah, setelah tadi sudah mendapatkan ceritanya, nah hari ini kita akan berlatih untuk mencocokkan gambar dengan kalimat yang ada di sampingnya. Di situ sudah ada contoh jawabannya. Nah, untuk yang selanjutnya bisa dikerjakan secara mandiri ya. Sekarang kita akan belajar numerasi. Hari ini kita belajar tentang penjumlahan bilangan, dua buah bilangan ya. Di situ ada contohnya, mari kita simak. Jumlah kaki lipan paling sedikit adalah 30 dan yang paling banyak adalah 354. Sedangkan si kaki 1000 dapat mempunyai kaki paling sedikit 80 kaki dan paling banyak adalah 750 kaki. Ya, jadi istilah kata kaki 1000 itu tidak mencapai kakinya jumlahnya 1000 semua ya, karena yang paling banyak adalah 750 kaki. Nah, ini ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Yang nomor 1, lipan itu berkaki 134 dan berkaki 118-nya berkumpul. Jadi, berapakah ya jumlah kaki mereka berdua? Mari kita kerjakan bersama-sama. Ini berarti penjumlahan dua buah bilangan ratusan, yaitu 134 ditambah dengan 118. Maka hasilnya adalah 252 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Kaki 1000 lahir hanya dengan 6 kaki. Jika banyaknya kaki mencapai 120, berapa banyak pertambahan kakinya? Nah, ini berbeda lagi dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi penjumlahan, maka ini adalah pengurangan. Jadi 120 itu dikurangi 6 yang hasilnya adalah 114. Nah, sekarang kita masuk yang ke nomor 3 nih. Lipan berkaki 354 kehilangan 20 kakinya. Berapa banyak kakinya sekarang? Ini juga sama caranya pengurangan. 354 dikurangi 20 yang hasilnya adalah 334. Untuk kegiatan ayo mencoba silahkan dikerjakan sendiri tanpa perlu alat peraga. Di situ kan perintahnya dengan menggunakan alat peraga, tetapi silahkan dituliskan saja caranya dan hasilnya ya. Untuk yang bawahnya itu sudah diberikan contoh satu nomor, yaitu nomor 1. 220 dikurangi 106 itu berarti hasilnya adalah 114. Yang selanjutnya bisa dikerjakan secara mandiri ya.
Nah, itu tadi adalah materi dari subtema 2 pembelajaran yang kedua tentang literasinya, yaitu mendengarkan cerita dan menjawab serta bercerita bagaimana awal mula, pertengahan, dan akhir dari cerita. Untuk numerasinya yaitu penjumlahan bilangan dua buah bilangan yang bernilai ratusan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua yang selalu setia mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Tetap semangat, tetap sehat. Selamat pagi.